Welcome to Natuna, Kepulauan Riau. Hari ini lagi ada di Kabupaten Natuna. Ini perjalanan saya dari Ranai Kota menuju ke arah selatan pulau. Ada daerah yang namanya Selat Lampa. Saya sedang ada di Natuna, tepatnya di Selat Lampa, di kawasan terpadu perikanan. Di sini ada Perum Perindo. Kita mau tanya ke Perum Perindo Natuna tentang bagaimana pengembangan potensi ekspor yang sudah dilakukan untuk sejumlah tujuan negara. Dan alhamdulillah saya bersama dengan Pak Ali Akbar. Selamat siang menjelang sore, Pak Ali Akbar. Alhamdulillah. Pak Ali ini adalah Kepala Unit Bisnis Perum Perindo Natuna. Ya Pak. Jadi saya mohon mungkin bisa dikasih informasi. Mudah-mudahan informasi strategis buat pengembangan ke depan. Apa yang sudah Perum Perindo kembangkan ya Pak untuk khusus pada potensi ekspor. Ya, silakan Pak. Ali. Terkait progres ekspor untuk Natuna khususnya yang dilaksanakan oleh Perum Perindo, terakhir kita ekspor bulan Maret 2021, beberapa bulan kemarin baru jadi kita ekspor gurita. Jadi kalau bahasa ilmiahnya octopus ya. Kita lebih ke spesifik octopus grade. Size dari mulai kecuali baby octopus, jadi size 0,5 up. Ya, jadi ada grade-nya, jadi A, B, C, D biasanya. Tujuan Jepang. Jadi yang pembelinya kita kemarin Namura Trading. Jadi pasar Jepang diekspor, diolah di kita di Perum Perindo. Ya, Perum Perindo Natuna saat ini mengelola ICS, Integrated Storage Unit. Di mana secara perizinan kita sudah sub-D, jadi dalam artian kita bisa ekspor. Jadi segala persyaratan yang diperlukan untuk ekspor dengan kelas sub-D tadi sudah terpenuhi. Jadi kita siap untuk 8 jenis perizinan asap, baik segar maupun beku, berdalam bentuk wall utuh, bahkan dalam bentuk olahan, dalam arti kata fillet. Kita bisa itu. Cuma memang saat ini yang perusahaan dapat yang baru kita ekspor baru fokus ke ikan demersal sama oktopus. Yang demersal ikan demersal yang dimaksud adalah anggoli saat ini ya. Tapi itu terakhir. Nah, tadi yang paling update terakhir itu tadi oktopus Pak. Jepang tadi. Kita produksi kemarin sekitar hampir 1 kontainer kita kirim Jepang. Kalau tadi ikan tadi negara tujuannya China. Nah, jadi kita udah punya approval number namanya. Jadi kita tujuan Cina ada, Vietnam ada, terakhir baru liris, baru 2 bulan ini Kanada. Eropa, Amerika lah masuknya dia. Memang beku. Saat ini beku. Kalau segar dengan kondisi kayak ini kayaknya belum bisa ya. Soalnya kan spesifik tinggi juga. Gambaran kuantiti ikan yang terakhir Pak. Kuantiti ikan masuk Ke China berapa? Kalau ke China kita kemarin kita angguli ya terakhir ya, ada 2 kontainer kalau nggak salah ingat ya. Baik. Tapi kalau secara keseluruhan kita kemarin produksi sekitar hampir 20 tonan. Jadi sisanya serapan lokal. Iya.
apakah ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan? Ini kan sudah jalan, secara bisnis kan tentu terus menerus mencari buyer dari macam-macam belahan dunia ya untuk bisa kita produksi di sini, kirim. Itu seperti apa bayangan pengembangannya? Pengembangan yang pasti pertama kita akan naikin grade dulu ya, grade fasilitas. Grade fasilitas dari HACCP B naik ke HACCP A. Minimal itu standar yang paling pertama. Jadi dengan kita punya HACCP A, kita bisa masuk ke next lagi ke Uni Eropa. Secara fasilitas pendukung sudah infrastruktur kita udah B, tinggal naik upgrading lagi. Artinya itu hanya persoalan administrasinya. Administrasi. Tapi tidak ada yang perlu direnovasi, ditambah. Tambah ada peralatan sedikit pendukung ya. Sedikit pendukung karena memang itu standarnya seperti itu. Nah, itu arah kita ke depan pengembangan seperti itu. Jadi kalau dari sisi kita coba bergeser ke hulu, sumber potensinya sendiri itu seperti apa sampai ke sini? Armada sebagian besar kita supply pertama dari untuk otobus dari nelayan pancing yang kecil, nelayan kecil tuh yang itu dia Pak, ini nilai pemberdayaan di sini. Jadi kebanyakan memang kita maksimalkan nelayan tersebut. Ada jumlah jumlah yang dirangkul di bawah ini? Kita kemarin kita kooperasi ada 3 kooperasi. 3 kooperasi. Satu kooperasi kemarin kalau nggak salah anggotanya sekitar 40-an. Kita berasumsi yang posisinya supply ke kita 20,5 berarti kan 60 orang. Jadi kalau 60 orang asumsinya dengan satu hari sekitar 2-5 kilo. Kalau bisa lihat untuk octopus. Untuk otobus itu bisa, itu dari segi potensi ya. Tapi kan kita bilang juga karena pemain di sini kan bukan Perindo aja, gitu. Tapi secara ini nelayan binaan kita pertama ada yang anggota koperasi, ada yang pribadi, dan bagan-bagan juga termasuk pada saat itu. Tapi karena mereka kan nggak menghasilkan otobus. Itu mereka menggunakan dermaga ini untuk bisa sampai ke. Sebagian besar mereka menggunakan tapi dalam arti nggak kapal langsung. Misalnya kalau bagan nih, bagan mereka biasa ada kapal penjemput, penampungnya. Jadi penampungnya yang standar. Penampungnya standar di sini. Betul. Handling masuk ke. Betul. Atau kita jemput bola. Jadi kan kadang-kadang teman-teman nelayan kita ini kan mereka lebih nyaman ketika sandar di dekat depan rumahnya nih banyak nih. Dari kampung-kampung nelayan. Jadi Perindo punya upaya sampai jemput bola. Memang itu sebagai itu makanya kita ada penjemput sama gitar mooking itu sampai Pak bisa lihat sampai kondisinya lumayan fighting karena dia kerja keras deh. Arahan instruksi dari pimpinan juga maksimalin dong gitu. Coba gimana caranya kita memaksimalkan, tentunya tanpa melupakan mutu. Gitu. Sebenarnya kita bisa kasih harga premium Pak, bisa kita dapat bayar premium. Tapi kan kendalanya ketika bayar premium, otomatis perlakuan ikannya juga harus berbeda. Itu yang agak sedikit kita kesulitan di sini sebenarnya. Ketika kita terapkan itu, kan jadi kan nelayan juga ribet banget. Susah juga edukasinya repot ya. Itulah makanya kita pelan-pelan. Kemarin kita ke Subi Pak, dalam rangka pelatihan alat tangkap sih, kita kerja sama programnya KKP dalam arti kata peningkatan pengetahuan dan pembelajaran masalah pasar ikan, kita edukasi. Dan yang kemarin edukasi dalam sisi alat tangkap dan pasca tangkap. Jadi kan seharusnya bekal awal untuk handling ikan. Quality control berdampak pada quality control. Betul. Apalagi udah pasar Eropa, hasapnya udah betul, itu edukasi lagi. Makanya kemarin sebisa mungkin kalau kita ada pasar ekspor, kemarin contoh gurita atau QC-nya kita datangin langsung. Mereka harus stay di sini. Dari negara tujuan atau yang diwakilkan atau representasi mereka di Indonesia. Betul. QC-nya mereka kesini langsung, ke Natuna langsung, seperti apa QC-nya? Betul. Mereka langsung lihat prosesnya langsung. Jadi nggak dulu awal kita kirim sampel nih, sampel approve, mereka datang, penanganan handling baru kita mulai. Jadi nggak serta motif plus saling dulu nggak. Betul. Saya maunya seperti itu dan itu sudah dilaksanakan dengan tim-tim yang lain juga seperti itu. Harus ada, karena kan sistem terbuka juga, mereka juga kan nggak mau berani resiko juga. Bagi yang baru-baru approve nomornya Kanada itu luar biasa nih. Sukses Pak untuk proses HACCP A-nya. Tentunya setelah itu pun Kanada terbuka, lalu mungkin tujuan negara lain yang premium mungkin bisa terbuka. Ternyata tantangannya juga lebih besar karena mengedukasi ke bawah, lari lagi ke hulu,
Jadi kita minta sinergitas dengan Kolaborasi, Pemda, Pak. dengan Betul, Pemda, kolaborasi. dengan kementerian terkait memang perlu, Iya, Pak. Karena iya. memang gini, itu Indonesia kan kebanyakan produk dari Indonesia diakui negara lain, ya nggak sih? Iya, Nah, betul, itu. betul. Produknya dari Indonesia, tapi karena handlingnya di luar, Handlingnya di luar. atas Tuh. nama lah tuh, ya nggak sih? Iya, jadi Itu sumber alamnya itu Indonesia, Betul. tapi kita nggak dipercaya penuh untuk handling. Akhirnya dijual di tempat orang, di Betul. negara lain, Iya, dan lucunya dijual juga ke kita. Gitu. balik lagi ke sini. Dengan harga yang lebih 2-4 Marginnya kali malah dia yang lebih happy Betul. ketimbang kita yang babak belur di bawah. Di sini lebih banyak varian ikannya. Wah, Dan komoditas ikannya adalah komoditas ikan yang serapan pasarnya. pasar luar negeri semua ekspor. Wah. Tapi Iya. tadi saya bilang, tapi itu kita harus tadi mengikuti standarnya mereka. Iya. Kalau standarnya masuk aja, nelayan-nelayan mau terima itu, saya yakin sih. Karena sekarang mereka dengar, wah ikan sana mahal. Iya Pak, tapi dengan kelakuan seperti ini loh. Iya, iya. Kalau Bapak mau, kita bisa kasih. Gitu. Memang pemerintah, Pak, di provinsi juga begitu, Dinas Perindustrian Perdagangan, bagaimana melakukan ekspansi capacity building, misalnya pelatihan pengembangan ekspor pelaku usaha misalnya, itu sudah sering dilakukan, Pak. Tapi untuk hari seperti ini, zaman sekarang itu kita kan harus lebih spesifik, Pak. Spesifik itu, tidak cukup Setuju. dokter umum, harus dokter Setuju. spesialis. Setuju. Jadi benar-benar harus benar tahu diagnosa penyakitnya lebih dalam, dengan analisa yang tajam, baru cari obatnya. Betul. Jadi kan ini jelas, Pak, benar-benar ini kalau grade-nya naik hasap A, ini harus dinaikin, jumlah masyarakat pelakunya jumlahnya udah jelas, mereka juga sudah mutualisme dengan Perindo ini. Jadi naik Perindo, dia mestinya naik, jangan ketinggalan. Nah, gitu. Itu Nah, yang kita harapkan. iya, bener kan? Itu yang kita harapkan Ketinggalan seperti itu. gitu. Jadi kan kita juga berharap gini, Pak, kenapa harganya nggak bisa naik? Bukan nggak bisa naik, Iya. kita bisa naikin. Tapi tolong syaratnya ngikutin gitu. Kalau itu diikutin, Pak, saya Iya. bilang, Bapak dengan serta-merta kita akan naik, Pak. Nggak usah ragu, Pak. Betul. Kita yakin gitu. Gimana kita mau naikin, Bapak nggak usah ngikutin kita. Kalau Bapak teman-teman nelayan bisa ngikutin, Pak, Iya. ya nggak usah perintah, Pak, dengan sendirinya Iya. gitu, dengan sendirinya. Karena di beberapa daerah saya bikin seperti itu tim yang lain, Iya. dan saya berkeyakinan, Pak, dengan potensi SDI ya, sumber daya ikan yang ada di Natuna, pasarnya deket. Misalnya kita Iya. ngomong jangan untuk Asia aja Iya, ya, iya. kenapa nggak bisa? Kenapa? Apa Iya. yang nggak bisa? Kalau persoalan ini itu cuma nama. Iya, benar-benar di bawah. Iya. Wah, cakalang nih. Ini potensi ikan cakalang di Natuna, dan ini pancing, bro.